Bagi saudara, bersyukur kita bisa kembali mendengar firman Allah ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bila firman Allah boleh terus menjadi supply buat roh kami. Engkau Allah tidak ingin tinggal dalam gedung-gedung buatan manusia. Engkau tidak ingin tinggal bahkan dalam sebuah bangunan yang begitu megah. Bait Allah yang pernah dibangun Salomo, bangunan yang mungkin paling megah yang pernah dibuat oleh manusia. Semua dinding dilapisi emas, semua bagian diberi hias-hiasan dan pernak-pernik sedemikian rupa, dan begitu banyak ornamen, begitu banyak biaya, begitu banyak pekerjaan. Tetapi Engkau tetap ingin memilih tinggal dalam manusia. Kau katakan bahwa tubuh kami adalah bait Allah, dan di sanalah roh Allah tinggal. Oleh karena itu, kami akan terus belajar mempersembahkan tubuh kami ini, dikuduskan di altar Tuhan, di mezbah Allah, sehingga roh Allah boleh terus bekerja melalui tubuh kami yang fana ini, menghidupkan tubuh kami yang fana ini. Bila di tengah dunia yang demikian bergelombang dan penuh banyak kekhawatiran dan banyak tekanan di hidup dunia ini, firman-Mu boleh menguatkan, Roh-Mu menguduskan, menguatkan setiap kami, sehingga kami boleh terus berpengharapan menghadapi semua ini. Bila firman Allah menguatkan, meneguhkan, membebaskan, menguatkan hati kami. Dalam Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Ya saudaraku, ya kita bersyukur. Sekali lagi kita punya firman Allah ya di tengah-tengah dunia yang berat, yang tidak menentu, yang memang harus diakui ya kalau krisis berkepanjangan itu, ya orang-orang pasti satu hari akan lemah juga dan merasa sudah lelah, dan banyak usaha-usaha besar pun memilih untuk berhenti saja karena tidak bisa bertahan semikian lama gitu. Jadi kita mengerti ya bahwa dunia ini ya sulit lah ya untuk bisa bertahan selamanya baik gitu. Kita menerima realita bahwa ya dikatakan bahwa mungkin orang kalau diberi joke atau candaan yang sama orang nggak tertawa lagi. Tapi kalau orang diberi pukulan yang sama lagi, tekanan yang sama lagi, orang mungkin masih bisa menangis lagi dan masih bisa terluka lagi. Mungkin saudara pernah dikatakan ini, saudara bisa sembuh, saudara dikatakan lagi hal yang buruk, saudara masih tetap bisa terluka ya, masih tetap bisa menangis. Nah itulah realitas manusia yang rapuh, di tengah-tengah dunia juga yang rapuh. Diberi lagi masalah-masalah di dunia ini, kita masih bisa terus dan merasa terus tertekan dan merasa terus berat menghadapi hidup. Oleh karena itu, bila firman Allah terus lagi menguatkan hati saudara, menguatkan lagi hati kita semua. Mari kita merenungkan firman Allah. Dalam hal ini saya akan kembali membahas mengenai pengharapan ya. Saya akan melihat satu potongan ayat dalam 2 Tesalonika 2 ayat di sini 16 dan 17. 2 Tesalonika 2 ayat 16 dan 17. Dan ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Saya baca sekali lagi. Dan ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Amin. Di sini saya mau katakan yang pertama adalah kasih Allah yang adalah kekuatan paling besar yang ada di muka bumi ini, yang mengatur segalanya, yang mengontrol segalanya, kasih Allah. Dan kasih Allah ini menjadi sumber dari pengharapan yang Allah berikan buat setiap kita. Jadi yang pertama adalah kasih Allah adalah sumber dari pengharapan yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, kasih Allah ini hanya bisa dialami secara utuh, penuh, hanya melalui Yesus Kristus, saudaraku. Jadi saudara bisa saja mengalami kebaikan Tuhan, seperti saudara punya masalah lalu berdoa Tuhan menjawab. Lalu saudara bisa saja menikmati ciptaan Allah yang baik, pemandangan alam yang indah, laut, gunung, dan sebagainya. Saudara menikmati kasih Allah karena semua ciptaan itu baik buat saudara. Saudara bisa menikmati hubungan yang baik dengan orang-orang yang saudara kasihi.
Ya karena Allah mengasihi saudara, sehingga Allah memberi saudara orang-orang yang terkasih dalam hidup saudara. Tetapi saudara tidak akan pernah bisa mengalami kepenuhan dari kasih Allah yang Allah memang miliki. Kasih agape, kasih yang betul-betul tulus, murni, yang di situ tidak ada lagi syarat ya. Saudara jahat kepada Allah, Allah tetap baik kepada saudara ya. Lalu ada orang yang melukai saudara, saudara tetap bisa mengasihi dia. Saudara terus bisa memberi yang terbaik, mengharap yang terbaik. Kasih yang gak mungkin lah yang bisa dialami manusia bersumber dari dirinya sendiri. Ini hanya bisa bersumber daripada Allah, dan hanya melalui Yesus Kristus lah kita mampu memiliki kasih yang sedemikian rupa, yang rela menderita buat orang, tidak mengharapkan apa-apa dari orang tersebut. Kita rela memberi banyak buat orang, kita rela menderita tapi tidak berharap ini dan itu. Ada kasih Allah melalui Yesus Kristus. Jadi saudaraku, buat semua saudara yang mendengar berita ini, video ini, buat setiap saudara yang belum pernah mendengar tentang kasih Allah dan belum pernah mengalami kasih Allah, saya mendorong, menasihati, berdoa buat saudara, sekiranya saudara membuka hati saudara untuk menerima kasih Allah melalui Yesus Kristus. Saudara bisa berkata, Yesus, biarlah aku mengalami kasih Allah itu masuk ke dalam hatiku, dan aku ingin mengalami kasih Allah yang belum pernah aku rasakan. Dan saya berdoa, bila saudara betul-betul menerima kasih Allah ini melalui Yesus Kristus, saudara berdoa dalam nama Yesus untuk mengundang Yesus masuk ke dalam hati saudara. Nah, yang ketiga, ketika saudara mengalami pengharapan kasih Allah melalui Yesus Kristus, saudara akan mengalami pengharapan. Dan pengharapan ini adalah penghiburan atau pengharapan yang abadi, yang kekal. Berbeda dengan yang ada di dunia ini. Seperti yang saya katakan sebelumnya, sulit saudara kalau di tengah-tengah dunia seperti ini. Kita semua pasti punya logik ya. Sulit berharap dengan keadaan seperti ini. Mungkin kalau saudara punya uang banyak, saudara punya pekerjaan yang baik, saudara punya pendidikan yang baik, saudara punya harta benda yang banyak, saudara secara logis saudara berkata hidup saya penuh pengharapan. Tapi ketika keadaannya sukar, keadaannya sulit, sangat sulit saudara punya pengharapan untuk melihat keadaan akan jadi lebih baik. Nah, tetapi pengharapan yang datangnya dari kasih Allah ini berbeda. Pengharapan ini tidak mengenal keadaan yang di sekitar kita. Paulus itu mengalami keadaan yang buat manusia itu sudah tidak berpengharapan ya. Dia di penjara, lalu dia udah tua waktu itu, dia udah sakitan, dia bahkan ditinggalkan orang-orang, dia disesah, dipukuli, dicambuk. Wah, dia di penjara dengan penjara hukuman maksimal, dia diludahi, dia dihina orang. Tapi dia tetap penuh pengharapan, dia tetap penuh dengan sukacita, dia tetap penuh dengan hope gitu ya. Pengharapan macam ini tuh beda, nggak masuk logik lagi gitu saudaraku. Ya, pengharapan ini dari mana saudaraku yang Paulus miliki ini? Di sini dikatakan pengharapan ini bersumber dari Yesus Kristus. Dan gimana cara mendapatkannya? Di ayat ini dikatakan melalui kasih karunia saudaraku. Ini bukan karena usaha manusia. Ini hanya bisa didapatkan kalau kita mau menerimanya dengan iman bahwa Allah memberi kita pengharapan melalui bersumber dari kasih Allah melalui Yesus Kristus kepada orang yang mau menerima pengharapan ini masuk ke dalam hatinya. Dia bisa menerima pengharapan Allah. Lalu akibat dari pengharapan ini dikatakan bahwa kiranya ini bisa menghibur dan menguatkan hati kita untuk pekerjaan dan perkataan yang baik. Saudaraku, pengharapan ini menguatkan hati, menghibur hati. Orang yang tidak berpengharapan adalah orang yang lemah, saudaraku. Ketika kita lemah, berarti di situ kita sedang tidak berpengharapan. Setiap orang yang lemah di batin, di hati, pasti sedang tidak berpengharapan. Dan sekali lagi pengharapan daripada Allah tuh mampu menghibur hati, mampu menguatkan hati kita. Sehingga kita mampu menjadi kuat untuk bisa bekerja, untuk bisa berkata-kata dengan baik. Di sini sesuai dengan kehendak Allah yang kudus. Kudus ini terpisah dari dunia ini, mengikuti kehendak Allah, keinginan Allah, rencana Allah, tidak mengikuti arus dari dunia ini. Kalau kita lemah, kita tidak bisa melawan dunia ini. Hati kita terseret kepada keinginan-keinginan dunia, keinginan mata kita, keangkuhan hidup kita, keinginan daging kita. Tapi ketika ada kekuatan di hati kita, kita bisa melawan semua ini. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa sumber dari pengharapan itu yang kekal itu berasal daripada kasih Allah.
Dan kasih Allah ini hanya bisa melalui Yesus Kristus. Dan kita hanya bisa menerimanya dengan kasih karunia, dengan iman, tidak dengan usaha kita. Kita menerima pengharapan kekal daripadamu ya Allah, yang bersumber daripada kasih-Mu melalui Yesus Kristus. Dan pengharapan yang Kau berikan kepadaku ini kekal, abadi. Lalu kiranya pengharapan yang aku terima daripadamu ini menghibur hatiku, menguatkan hatiku, supaya aku bisa melakukan pekerjaan yang baik, perkataan yang baik di dunia ini. Jadi saudaraku, biarlah setiap saudara, setiap kali hati kita lemah, kalaupun saudara sedang mengalami hati yang lemah, hati yang tidak berdaya dan tidak berpengharapan, biarlah firman Allah ini, sekali lagi bukan perkataan saya, tapi biarlah firman Allah ini yang diucapkan dengan perkataan saya yang diilhami oleh firman Allah, dan ada roh Allah yang bekerja melalui perkataan ini, kiranya menguatkan hati saudara, menguatkan hati saya, menghibur hati saya, juga menghibur hati saudara. Biarlah hati saudara merasa terhibur, dan biarlah hati saudara merasa dikuatkan, hati saudara merasa berpengharapan. Biarlah kita mengalami pengharapan ini. Nah, saya akan tekankan bahwa pengharapan yang datangnya daripada kasih Allah ini bersifat kekal dan abadi ya. Kita akan baca Roma 14 ayat 7 dan 8 ya. Kita baca Roma 14 ayat 7 dan 8. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan ya. Di sini dikatakan bahwa kalau kita hidup untuk Tuhan. Kalau kita mati, kita juga mati untuk Tuhan. Ya, tidak ada seorang pun yang hidup untuk dirinya sendiri, dia hidup untuk Tuhan. Dan kalaupun dikatakan bahwa sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi saudaraku, di sini dikatakan bahwa pengharapan ini tidak berhenti pada masa yang terbatas selama kita hidup. Ada yang hidup 60, 50, 40, 65, 70, 30 tahun. Tapi sekali lagi Allah mengatakan bahwa baik hidup, baik mati, kita milik Tuhan. Jadi tidak masalah setelah kita mati pun, kita tetap akan jadi milik Allah. Jadi biarlah pengharapan ini membebaskan kita dari ketakutan akan kematian dan waktu yang sangat terbatas yang ada di dunia ini. Jadi kalau kita harus hidup di dunia ini, oke, kita akan hidup untuk Tuhan. Kalaupun Allah menetapkan kita harus mati, ya oke juga, karena kita mati juga milik Allah. Jadi pengharapan ini tidak membuat kita takut akan kematian, dan kita penuh pengharapan kalaupun kita mati, ya kita pun akan tetap menjadi milik Tuhan. Dan ayat satu lagi yang menguatkan, mungkin ayat terakhir, kita akan melihat dari kitab Mazmur 17 ayat 15. Di sini adalah Daud ya. Mazmur 17 ayat 15. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Di sini dibilang, aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Di sini bangun itu bukan dari tidur ya, tapi bangun dari kematian. Waktu bangun dari kematian, Daud bilang, aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan ketika aku bangun, aku menjadi puas dengan rupa-Mu. Di sini Daud tidak takut dengan kematian. Dia sadar kalaupun dia harus mati, nanti ketika dia bangun, yang dia akan pandang adalah rupa Allah, dan itu akan memuaskan dia. Dan ini kata yang indah ya, dipuaskan, puas. Karena setiap orang selama kita hidup, kita harus jujur pada diri sendiri, kita ingin memuaskan segala sesuatu. Ada orang yang ingin mendapatkan makanan yang enak untuk puas, yang mendapatkan harta benda, uang yang banyak, kekayaan, posisi, pujian orang, hormat dari manusia. Ada orang yang ingin mendapatkan hubungan ini dan itu, orang yang menginginkan kepuasan ini dan itu, banyaklah. Tapi pada intinya semua orang itu mencari kepuasan untuk hidupnya. Tapi Daud mengatakan ketika dia memandang Allah, aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Dan ini indah ya, setiap orang harusnya berlomba ya untuk belajar bagaimana kita bisa puas oleh Allah. Setiap orang
pasti saudara, saya harus jujur, kita pasti merasa ketidakpuasan dalam hati itu pasti. Banyak benda, harta benda, keadaan ini dan banyak hal yang ingin kita inginkan selama kita hidup, dan kita berpikir kita akan puas ketika kita mendapatkannya. Nah, dalam jumlah tertentu atau dalam rentang waktu tertentu kita akan puas mungkin. Tapi setelah itu biasanya kita muncul lagi ketidakpuasan yang lebih besar lagi. Nah, Daud mengalami kepuasan karena memandang Allah. Nah, biarlah saudara dan saya juga belajar bagaimana Allah bisa memuaskan saya dan saudara di tengah-tengah dunia yang terus menyeret kita, menyodori kita, menipu kita, memuaskan hawa nafsu dan segala hal yang ada di dunia ini. Nah, biarlah sekali lagi ya kita belajar ya dengan kasih karunia, dengan kasih Allah melalui Yesus Kristus, melalui kasih karunia-Nya, bukan usaha, tapi dengan iman menerima pengharapan yang kekal yang akhirnya memampukan. Pengharapan ini menghibur hati, menguatkan hati kita hidup dengan keberanian, kekuatan, terpisah dari dunia ini, mengatakan pekerjaan yang baik, perkataan yang baik, pekerjaan yang baik, dan memuaskan diri dengan Allah, bukan dengan dunia ini. Biarlah sekali lagi kemampuan kita menghadapi dunia yang seperti ini, yang penuh dengan tidak pengharapan ini, adalah bersumber dari kasih Allah melalui Yesus Kristus. Ya, melalui kasih karunia, dengan kasih karunia oleh iman kita, dan juga memberi kepada kita penghiburan kekal, pengharapan kekal, menguatkan hati, menguatkan sekali lagi hati pikiran kita, dan akhirnya memampukan kita hidup dan berkata-kata dengan baik. Biarlah Allah menguatkan, memberkati kita semua. Amin. Tuhan